Saudara-saudari, selamat datang di Main Worship Service. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menjamah dan memberkati kita ketika kita mengikuti ibadah secara online di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, silakan Anda bagikan link ibadah online kita ini kepada teman atau kerabat Anda agar mereka juga dapat mengalami berkat dan jamahan Tuhan. Ibadah online gereja kita di awal bulan September akan disertai dengan perjamuan kudus. Oleh karena itu, bagi Anda yang memerlukan roti dan anggur perjamuan kudus, silakan menghubungi pemimpin kesan atau menghubungi nomor 0811 896 876 melalui WA. Pelaksanaan ibadah onsite di gedung gereja kita masih memperhatikan perkembangan kondisi kota Bandung. Sedangkan persiapan ibadah onsite, yaitu dengan melakukan warming up atau pemanasan ibadah melalui doa, terus dilakukan setiap minggu di gedung gereja kita. Oleh karena itu, mohon Anda terus mendukung dalam doa persiapan ibadah onsite ini, serta memperhatikan pengumuman tentang ibadah onsite baik di website, aplikasi gereja kita, serta ibadah online ini. Di bulan Agustus ini kita membahas suatu tema, yaitu Sela, damai di tengah badai. Melalui tema ini kita akan belajar tentang pentingnya berdiam diri di hadapan Tuhan dan mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Dengan berdiam diri di hadapan Tuhan dan mempelajari 4 nama Allah di Mazmur pasal 46, maka kita akan mengalami damai di tengah badai serta mendapatkan pengharapan di tengah topan kehidupan. Minggu ini kita belajar dari firman Tuhan tentang nama Allah yang keempat, yaitu Jehovah Shalom atau Tuhan Sang Damai. Kita akan mempelajari 3 langkah yang harus kita lakukan agar kita dapat hidup di dalam damai dan bebas dari kekhawatiran. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan mengenai nama Allah yang keempat, yaitu Jehovah Shalom, yang akan sangat meneguhkan iman kita, mari kita menyiapkan hati serta terlebih dahulu memuji Tuhan. Kau telah mengubahkan ratapan kami menjadi tari-tarian. Kain kabung kami Kau gantikan dengan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah menyingkirkan segala kegelapan. Fajar pagi pun berdekat, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Amarahmu hanya sekejap saja, namun kebaikan-Mu dalam hidupku sepanjang masa. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Terus bernyanyi bagi Tuhan.
sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku.
besertaku. Biarlah roh-Mu berikan damai bagi kami Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Sebagaimana yang kita ketahui, di dalam beberapa bulan terakhir, berita yang paling banyak mengisi media massa dan pokok pembicaraan yang paling populer di seluruh dunia adalah berita dan pokok pembicaraan tentang wabah virus COVID-19. Setiap hari media televisi dan internet melaporkan jumlah korban dari wabah ini, serta dampaknya terhadap berbagai sisi kehidupan manusia. Suatu hal yang wajar, sebab memang akibat dari wabah ini, baik terhadap kesehatan maupun ekonomi, sosial dan budaya sangatlah luar biasa. Apalagi kalau kita mengingat bahwa saat ini di seluruh dunia sudah lebih dari 23 juta orang yang terpapar dan hampir 1 juta orang yang meninggal dunia oleh karena virus ini. Suatu keadaan yang sama sekali tidak boleh dianggap remeh. Namun tidak banyak orang yang menyadari bahwa sesungguhnya di samping virus COVID-19 ada virus lain yang juga sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Virus yang tidak kalah ganasnya dibandingkan virus COVID-19. Dampak yang diakibatkannya juga tidak kalah mengerikannya. Bahkan jumlah orang yang terpapar oleh virus ini jauh lebih banyak dibandingkan jumlah orang yang menderita karena virus COVID-19. Virus yang saya maksudkan adalah virus kekhawatiran. Kekhawatiran merupakan virus yang sangat berbahaya. Sebab seperti yang dikemukakan oleh Mike Corman, Direktur Eksekutif dari United States National Mental Health Committee dalam bukunya Every Other Bed. Separuh dari pasien di rumah sakit di Amerika Serikat harus dirawat bukan karena sakit oleh sebab bakteri, atau karena mengalami kecelakaan, atau diakibatkan oleh berbagai sumber penyakit lainnya.
Namun oleh sebab diri mereka mengidap rasa khawatir yang berkelebihan. Memang kekhawatiran telah menjadi epidemi yang merajalela dan melumpuhkan kehidupan banyak orang. Di dalam bukunya yang berjudul Stop Worrying and Get Well, berhentilah khawatir dan jadilah sehat, seorang dokter ahli ilmu jiwa yang terkenal di Amerika, Edward Podolsky, menulis tentang dampak dari kekhawatiran ini terhadap kesehatan jasmania. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di berbagai rumah sakit, didapati bahwa terdapat kaitan yang erat antara gangguan kesehatan jantung, tekanan darah tinggi, rematik, tukak lambung, masalah tiroid, bahkan diabetes dengan kekhawatiran. Itu sebabnya seperti yang menjadi judul dari bukunya, Podolsky menyimpulkan bahwa apabila seseorang dapat bebas dari rasa khawatir, maka yang bersangkutan akan memiliki tubuh yang sehat. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita dapat hidup dengan bebas dari kekhawatiran? Karena dalam realitas memang ada banyak alasan dalam kehidupan ini yang membuat orang merasa khawatir. Terlebih lagi di masa wabah seperti sekarang ini. Orang mengkhawatirkan masalah kesehatan, rumah tangga, pekerjaan, sekolah, masa depannya, dan berbagai hal lainnya. Sedangkan bila ia memandang kemampuan dirinya sendiri, maka yang bersangkutan akan menyadari tentang keterbatasan dirinya. Oleh karena itu adalah wajar apabila rasa khawatir semakin menguasai hati yang bersangkutan. Kekhawatiran seperti itulah yang sempat dialami oleh Raja Hizkia, Raja negeri Yehuda, ketika Yerusalem, ibu kota negerinya, dikepung oleh tentara Asyur. Secara kekuatan militer, Yehuda merupakan mangsa yang empuk bagi tentara Asyur yang sangat kuat dan terkenal sangat ganas itu. Namun sebagaimana yang ditulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 19, Allah bertindak membela umatnya. Allah yang sejati, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang disembah oleh Hizkia dan yang kepadanya Hizkia memohon pertolongan, telah berperang bagi umatnya. Pada malam hari menjelang pagi, dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan tentara Asyur yang sedang mengepung Yerusalem. Sebagai akibat, rencana Sanherib, Raja Asyur, untuk menduduki Yerusalem dan Yehuda mengalami kegagalan total. Selain dicatat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 19, tindakan Allah dalam menolong dan membela umatnya ini juga diutarakan dalam bentuk pujian di dalam Mazmur pasal 46. Bukan itu saja. Di dalam Mazmur ini juga disebutkan sifat-sifat Allah yang telah menolong Hizkia dan penduduk Yerusalem. Sifat-sifatnya yang diutarakan melalui nama-namanya. Untuk itu di dalam Mazmur ini disebutkan secara langsung dan tidak langsung 4 nama dari antara nama-nama Allah yang diutarakan di dalam Alkitab. Keempat nama Allah yang diutarakan dalam Mazmur pasal 46 tersebut adalah yang pertama, yaitu El Elyon, atau dalam bahasa Inggris God Most High, yang artinya adalah Allah Maha Tinggi. Nama ini disebut secara langsung di ayat 5. Yang kedua, yaitu Jehovah Shammah, atau dalam bahasa Inggris yaitu The Lord is there, yang artinya Tuhan hadir di situ. Nama ini disebut secara tidak langsung di ayat 5 dan 6. Yang ketiga, yaitu Jehovah Sebaot, atau dalam bahasa Inggris yaitu The Lord of Hosts, yang artinya antara lain adalah Tuhan bala tentara atau Tuhan semesta alam. Nama ini disebut secara langsung di ayat 8 dan 12. Ketiga nama-nama Allah tersebut telah kita pelajari di minggu-minggu yang lewat. Sekarang kita akan mempelajari namanya yang keempat, yaitu Jehovah Shalom,
atau dalam bahasa Inggris yaitu The Lord is Peace, yang artinya adalah Tuhan itu sang damai. Nama ini disebutkan secara tidak langsung di ayat 9 dan 10. Saya mengajak saudara untuk membaca ayat-ayat tersebut dengan membacanya secara lebih lengkap, yaitu dengan membaca Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai 4 dan ayat 9 sampai 12. Sesudah itu saya akan mengajak saudara untuk mempelajari apakah yang perlu kita lakukan agar kita dapat mengalami damai yang Ia sediakan. Damai sebagaimana yang nampak di dalam namanya, yaitu Jehovah Shalom tadi. Sehingga dengan demikian kita tidak lagi hidup dalam kekhawatiran. Sebaliknya kita hidup di dalam damai-Nya. Kita berhenti dari kekhawatiran dan mulai hidup dalam kehidupan yang Tuhan sediakan. Stop worrying and start living. Berhentilah khawatir dan mulailah hidup. Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai 4 dan ayat 9 sampai 12. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot. Nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ayat 9. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Yang mematangkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Di sini di ayat 9 dan 10 ini kita dapat melihat pribadi Allah yang menghadirkan damai atau dalam bahasa Ibrani yaitu Shalom di tengah umatnya. Umat yang dalam keadaan terkepung dan dalam keadaan tidak berdaya. Ia menghadirkan damai itu dengan memusnahkan tentara Asyur yang saat itu sedang merajalela ke berbagai penjuru dunia. Sehingga dikatakan di ayat 10, Allah menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Kalimat itu berarti bahwa ia menghadirkan damai atau shalom. Ia menghadirkannya dengan cara mematahkan kekuatan tentara Asyur yang digambarkan di ayat 10 dalam tindakannya. Yaitu dengan mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Itulah Jehovah Shalom. The Lord is peace. Tuhan itu sang damai. Nama yang disebut oleh Gideon ketika ia dipanggil Allah untuk mengalahkan bangsa Midian yang saat itu sedang menindas negeri Israel. Di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 24 dicatat bahwa Gideon mendirikan mezbah untuk mempersembahkan korban bagi Allah. Dan dia menyebut nama Allah sebagai Jehovah Shalom. Yaitu Tuhan itu sang damai atau Tuhan itu keselamatan. Tuhan yang memungkinkan Gideon dan bangsa Israel untuk berhenti hidup dalam kekhawatiran. Dan mulai hidup di dalam segala kelimpahan dari berkat-Nya. Stop worrying and start living. Berhentilah khawatir dan mulailah hidup. Sekarang kita baca lebih lanjut ayat 11 dan 12. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Di ayat 11 kita melihat langkah-langkah yang Tuhan sampaikan kepada kita umatnya. Untuk mengalami penyertaannya. Dari ayat tersebut kita dapat menarik pelajaran tentang 3 langkah yang perlu kita lakukan untuk hidup dalam damai dan bebas dari kekhawatiran. Ketiga langkah tersebut adalah
Pertama, kita perlu diam di hadapan Tuhan. Itulah yang diutarakan di ayat 11 dengan kata diamlah. Diam atau be still dalam bahasa Inggris. Atau rapa dalam bahasa Ibrani. Seperti yang telah saya utarakan berulang-ulang. Bukan berarti dengan demikian Tuhan menyuruh agar kita bersikap pasif, masa bodoh atau menyerah dalam keputusasaan. Tetapi seperti makna yang terkandung dalam kata rapa, yaitu antara lain be quiet, yang artinya berdiam diri. Dan to let go, yang artinya menyerah. Maka di situ Tuhan menyuruh agar kita, umatnya, bersikap berdiam diri dalam penyerahan kepada dirinya. Itulah makna dari berdiam diri di hadapan Allah. Berdiam diri, yaitu tidak membiarkan kebisingan mengalihkan perhatian kita dari Allah. Sebab seperti yang telah saya utarakan di waktu yang lalu. Kebisingan akan mengganggu kita. Sehingga kita tidak dapat mendengar apa yang dikatakan seseorang kepada kita. Sama seperti bila sementara saudara mendengarkan uraian saya ini. Dan di saat yang sama seseorang mengajak saudara untuk berbicara. Maka perhatian saudara pasti akan terganggu. Akibatnya saudara tidak dapat memperhatikan apa yang saya sedang utarakan. Berarti berdiam diri artinya adalah menghindarkan diri kita dari kebisingan. Agar kita dapat mendengar suara Tuhan. Menyadari kehadirannya. Dan memasrahkan hidup kita di dalam iman kepadanya. Kebisingan ini tidak hanya dalam bentuk suara di luar diri kita. Seperti suara televisi, handphone, dan berbagai suara tak berbunyi. Seperti media sosial, komunikasi melalui WhatsApp atau WA, dan kesibukan yang dapat mengalihkan perhatian kita dari Allah. Namun juga kebisingan di dalam diri kita sendiri. Yaitu kalau kita sibuk memikirkan hal-hal yang lain. Sehingga pikiran kita tidak lagi tertuju kepada Allah. Padahal banyak kali pikiran manusia diisi dengan hal-hal yang tidak berguna. Richard Rohr, biarawan Fransiskan yang terkenal itu, pernah berkata, sebagian besar pikiran manusia terisi oleh dua hal. Yang pertama, yaitu terus-menerus memikirkan ulang hal-hal yang sudah lewat. Dan yang kedua, tak berhenti mengkhawatirkan akan masa depan. Endlessly reprocess the past and endlessly worry about the future. Padahal hal-hal yang sudah lewat tidak akan dapat kita ubah. Dan kekhawatiran akan hal-hal yang akan datang justru membuat hati kita merasa resah, gelisah, dan gundah. Memang tidak semua hal yang dikatakan oleh Richard Rohr harus kita anut. Namun apa yang ia katakan, yaitu bahwasanya acap kali manusia mengisi pikirannya dengan hal-hal yang tidak berguna ini adalah benar. Coba lihat diri saudara sendiri. Bukankah hal seperti itu yang sering mengisi pikiran saudara? Bukan berarti dengan demikian kita jangan lagi berpikir atau menggunakan pikiran kita. Juga bukan berarti kita boleh mengosongkan pikiran kita. Karena bukan sikap dan tindakan seperti itu yang diajarkan oleh Alkitab. Hanya saja Alkitab sering mengajarkan. Antara lain dalam Mazmur pasal 46 ayat 11 tadi. Yaitu ketika kita datang menghadap Allah, kita perlu belajar untuk berdiam diri di hadapannya. Berdiam diri yaitu berhenti memikirkan hal-hal yang lain. Dan mengisi pikiran kita dengan memusatkan hati kita hanya kepada Allah. Bukan mengosongkan pikiran kita. Namun justru mengisinya dengan pikiran tentang Allah. Seperti yang ia ungkapkan melalui Alkitab. Langkah-langkah praktis tentang hal ini telah saya tulis dalam buklet Waktu Teduh. Yang disertakan baik melalui YouTube channel maupun aplikasi online search dari gereja kita. Saudara dapat mendownload atau mengunduh buklet
waktu teduh tersebut secara cuma-cuma. Untuk itu bacalah keterangan atau penjelasan yang dicantumkan pada YouTube channel atau aplikasi online church yang sedang saudara ikuti. Lakukan langkah-langkah yang saya tulis di buklet itu. Supaya saudara dapat belajar untuk berdiam diri di hadapan Allah. Sehingga dengan demikian saudara dapat menyadari akan kehadirannya dan memasrahkan hidup dalam iman kepada Dia yang adalah sumber damai sejahtera itu. Sehingga dengan demikian saudara dapat berhenti dari kekhawatiran dan mulai hidup dalam damai sejahtera yang Ia sediakan. Stop worrying and start living. Langkah kedua untuk hidup dalam damai dan bebas dari kekhawatiran adalah mengenal Tuhan. Di dalam ayat 11 hal tersebut diutarakan sebagai berikut. Mazmur pasal 46 ayat 11. Diamlah, perhatikan. Dan ketahuilah, saya ulang. Dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kata tahu di sini dalam bahasa Ibrani adalah yada. Yang artinya bukan sekedar mengetahui secara akaliah. Namun juga mengenal melalui pengalaman. Atau to know by experience. Sebagai contoh, makna dari kata tahu seperti inilah yang diperlukan untuk memahami arti dari kata manis. Saudara tidak akan dapat memahami dengan sepenuhnya arti dari kata manis melalui pengetahuan secara akaliah saja. Hanya kalau saudara sudah mengalami atau mencicipi rasa manis, barulah saudara akan mengerti maknanya yang sesungguhnya. Hanya kalau saudara sudah merasakannya, yaitu melalui mencicipinya, maka pengetahuan tersebut akan berubah menjadi pengalaman. Dan di saat itu, saudara akan benar-benar mengetahui apa makna dari kata manis. Itulah yada. Pengetahuan yang bukan sekadar bersifat akaliah. Namun mengenal melalui pengalaman. Demikian juga pengetahuan kita akan Allah. Tak cukup hanya dalam bentuk pengetahuan secara akaliah atau kognitif. Namun perlu menjadi pengalaman dalam kehidupan kita. Pengalaman, yaitu karena jalinan relasi yang semakin hari semakin bertambah mendalam dengan Dia. Bukan hanya tahu dalam akal tentang Dia, tetapi memiliki relasi yang akrab sehingga kita sungguh mengenal Dia. Jalinan relasi yang tidak terlepas dari komunikasi yang akrab dengan Dia. Itulah makna dari doa yang sebenarnya. Doa merupakan sarana bagi kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga dengan demikian kita akan semakin bertumbuh di dalam keakraban dan pengenalan akan Dia. Doa bukan sarana bagi kita untuk menceramai Tuhan. Seperti Dia tidak tahu apa yang harus Dia lakukan. Doa bukan sarana bagi kita untuk menyuruh Tuhan melakukan apa yang kita mau. Semua itu adalah bentuk dari doa yang dangkal. Doa yang sungguh-sungguh mendalam merupakan komunikasi dari hati ke hati antara kita dengan Tuhan. Komunikasi yang bersifat dua arah. Dari kita kepada Tuhan dan dari Tuhan kepada kita. Coba bayangkan, kalau komunikasi antara suami dan istri hanya bersifat satu arah. Sang suami atau sang istri hanya menceramai pasangan hidupnya. Dan hanya memberi instruksi tentang apa yang pasangan hidupnya harus lakukan untuk memenuhi apa yang ia inginkan. Apa jadinya dengan keluarga itu? Bukankah komunikasi seperti itu yang sering mewarnai doa dari kebanyakan orang? Sehingga akibatnya doa tersebut tidak akan membawa yang bersangkutan semakin dekat ataupun mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Tetapi kalau kita tahu bagaimana berdoa dengan berdiam diri di hadapan Allah, menyerah di dalam iman kepadanya, maka kita akan mengenal dan menyadari kehadirannya dalam hidup kita.
Sehingga kita dapat mendengar tuntunannya. Kehadirannya yang membawa damai sejahtera. Dan tuntunannya yang membawa kita kepada kehidupan. Saya melihat dan mengalami hal ini ketika suatu hari saya melakukan perjalanan ke kota Austin di Texas. Bersama dengan almarhum Pak Yeremia Rim, pendiri di Gereja Kristen Perjanjian Baru. Saat itu saya menemani Pak Yeremia Rim berkelana hampir setengah tahun di Amerika. Kami berdua berkeliling melayani di berbagai gereja dari kota ke kota. Dari California di pantai barat Amerika sampai ke Texas, Oklahoma, Missouri di selatan, dan Michigan di utara. Serta berbagai wilayah lainnya. Hari itu kami berdua berangkat dari kota Stillwater di Oklahoma yang berjarak sekitar 7 jam perjalanan dengan mobil dari kota Austin. Malam harinya Pak Yeremia Rim harus berkhotbah di salah satu gereja di kota tersebut. Sekitar pukul 4 sore kami tiba di kota Austin. Saya mengemudikan mobil dan Pak Yeremia berkata kepada saya, "Berhentilah di dekat telepon umum yang di depan sana." Saya pun menghentikan mobil yang saya kemudikan di dekat telepon umum di pinggir jalan yang ditunjuk oleh Pak Yeremia Rim. Di zaman itu belum ada handphone. Orang masih menggunakan telepon umum yang menggunakan koin untuk mengoperasikannya. Pak Yeremia bermaksud untuk menghubungi pendeta dari gereja yang mengundang dirinya untuk berkhotbah pada malam itu. Yaitu guna menanyakan alamat yang harus kami tuju. Sesudah mobil berhenti, Pak Yeremia membuka tas miliknya untuk mengambil buku catatan alamat dan nomor telepon yang ia miliki. Sesudah beberapa waktu ia mencari-cari dalam tas itu, ia berkata, "Wah, nampaknya buku catatan saya tertinggal di Stillwater." Dia coba cari lagi dalam tas itu dan tidak ditemukan. Yang menjadi masalah adalah kami tidak dapat menghubungi siapapun juga di Stillwater untuk mencari buku alamat tersebut dan melihat nomor telepon dari pendeta gereja yang akan dilayani oleh Pak Yeremia Rim pada malam itu. Bukan itu saja, Pak Yeremia sama sekali tidak ingat nama pendeta yang mengundang dirinya. Sehingga kita tidak dapat mencari nomor telepon yang bersangkutan pada buku telepon yang di zaman itu selalu tersedia di dekat telepon umum. Padahal 2 jam lagi Pak Yeremia harus berkhotbah sesuai dengan undangan yang ia terima. Dalam situasi yang sangat mendesak itu, Pak Yeremia berkata kepada saya, "Ayo kita menenangkan diri dan berdiam diri di depan Tuhan." Kita berkata kepada Tuhan, "Yesus anak domba Allah, tolonglah kami." Itu saja yang kita katakan kepada dia, katanya. Jadi sementara kami berdua duduk dalam mobil, kami menenangkan pikiran, meneduhkan hati, memusatkan pikiran kepada Tuhan, dan berkata di dalam hati, dalam keheningan, "Yesus anak domba Allah, tolonglah kami." Sekitar 3-4 kali kami berdoa seperti demikian. Mendadak Pak Yeremia berkata kepada saya, "Cepat ambil pulpen dan kertas, catat nomor ini." Lalu ia menyebut sederetan angka sementara saya mencatatnya di sarek kertas. Deretan angka nomor telepon. Lalu ia berkata, "Ayo kita coba menelpon nomor itu." Dan ternyata benar. Nomor tersebut adalah nomor telepon dari pendeta tuan rumah yang mengundang Pak Yeremia Rim untuk berkhotbah malam itu. Dari mana datangnya nomor itu? Tidak jelas, yang penting nomor itu terlintas secara mendadak dalam pikiran yang bersangkutan. Perlu dicatat dan perlu saya tegaskan, bahwa kalimat doa tadi bukanlah dimaksudkan sebagai kalimat mantra. Saudara tidak perlu dan tidak harus mengucapkan kalimat itu seperti mengucapkan kalimat yang berkhasiat atau bertuah. Namun pelajaran yang saya peroleh hari itu, yaitu bila kita berdiam diri di hadapan Allah, mengarahkan hati kepadanya, menyadari kehadirannya, maka damainya akan memenuhi hati kita. Dalam damai itu kita akan mendengar suara tuntunannya yang sangat kita perlukan dalam hidup kita.
Itu sebabnya saya menganjurkan saudara untuk mengunduh buklet waktu teduh yang disertakan dalam khotbah ini. Baca dan praktikkan langkah-langkah untuk berdiam diri di hadapan Allah seperti yang saya tulis dalam buklet tersebut. Dengan berdiam diri di hadapannya, mengarahkan hati kepadanya, dan menyadari kehadirannya melalui doa, maka saudara akan merasakan damai dan dapat mendengar tuntunannya. Dengan demikian, kita tidak lagi hidup di dalam kekhawatiran, namun akan hidup dalam pertolongan dan tuntunannya. Dengan kata lain, kita dapat hidup dalam keadaan stop worrying and start living. Langkah ketiga untuk hidup di dalam damai dan bebas dari kekhawatiran adalah meninggikan Tuhan. Hal ini ditulis di ayat 11 seperti demikian. Mazmur pasal 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Perhatikan kalimat berikutnya. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ditinggikan di bumi. Sebagaimana Tuhan ditinggikan di antara bangsa-bangsa dan ditinggikan di bumi, demikianlah kita harus meninggikan Dia dalam kehidupan kita. Meninggikan Dia, baik di dalam tindakan maupun dalam perkataan kita. Meninggikan Dia, baik di dalam perbuatan maupun dalam doa dan pujian yang kita naikkan kepadanya. Oleh karena itu, langkah ketiga sudah kita berdiam diri di hadapan Allah, memusatkan hati, pikiran, dan perasaan kita kepadanya untuk menyadari kehadirannya, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah meninggikan Dia. Meninggikan Dia melalui doa dan pujian kepadanya. Dengan meninggikan Tuhan melalui doa dan pujian, sesungguhnya kita sedang menghubungkan hati kita dengan suasana surga. Sebab kitab Yesaya maupun kitab Wahyu mencatat bahwa surga penuh dengan puji-pujian dan penyembahan kepada Allah. Dengan memuji Tuhan dan meninggikan Dia, maka kita sama dengan menala, menyetem, atau mengatur nada dari hati kita sehingga senada dengan suasana surga. Tentang hal ini, beberapa kali saya memberi contoh, yaitu semisalnya saudara mengambil sebuah gitar, lalu menyetel atau menala senar yang pertama dengan nada C. Kemudian saudara menyetem atau mengatur senar yang kedua juga dengan nada C. Senar pertama, nada C. Senar kedua juga nada C. Petiklah senar pertama. Jangan sentuh senar yang kedua. Senar pertama bergetar karena saudara memetiknya. Apa yang terjadi dengan senar yang kedua? Ia juga akan ikut bergetar walaupun saudara tidak memetiknya. Mengapa ia ikut bergetar? Itulah yang disebut sebagai efek resonansi. Dua senar yang memiliki nada yang sama. Kalau yang satu bergetar, maka oleh efek resonansi, senar yang kedua juga akan ikut bergetar. Demikian pula kalau kita menyetel hati kita dengan nada sorga, yaitu puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan, maka hati kita pun akan ikut bergetar seirama dengan irama yang ada di surga. Dan saya mau beritahu saudara, irama di surga adalah irama damai sejahtera. Bukan irama kalang kabut, bukan irama kacau balau, bukan irama ketakutan, bukan irama kekhawatiran. Alhasil, karena nada hati saudara sama dengan nada yang ada di surga, maka hati saudara pun akan ikut bergetar seirama dengan irama di surga, yaitu hati saudara akan limpah dengan damai sejahtera. Itu sebabnya di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7 ditulis seperti demikian. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saya ulang, khawatir tentang apapun juga.
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Perhatikan, dengan ucapan syukur. Lihat di sini ditulis, sebaliknya dari rasa khawatir, kita perlu mengungkapkan kerinduan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dan disertai dengan ucapan syukur. Bukan disertai dengan rasa khawatir, bukan disertai dengan keluhan, omelan, atau ungkapan kejengkelan kepada Allah, tetapi ucapan syukur. Artinya pujian dan pengagungan kepadanya. Dimulai dari waktu teduh, berdiam diri di hadapan Allah, mengarahkan hati kepadanya, dan memuji dia. Lihat akibatnya di ayat 7. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sebentar kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita akan meninggikan Tuhan Yesus. Sementara kita mengangkat pujian, bukalah hati saudara kepadanya. Angkat iman saudara kepada Yesus Kristus, Sang Raja Damai. Ingat, dengan demikian kita sedang mengatur hati kita agar senada dengan suasana surga, yaitu suasana pujian dan penyembahan kepada Tuhan yang adalah sumber damai sejahtera itu. Sehingga dengan demikian hati saudara pun akan limpah dengan damainya. Sehingga dengan demikian saudara pun akan mengalami damai di tengah badai. Sudah itu, saya akan berdoa bagi saudara. Menyerahkan hidup saudara ke dalam tangan Allah yang maha tinggi, El Elyon. Tuhan yang hadir menyertai umatnya, Jehovah Syama. Tuhan semesta alam, Jehovah Sebaot. Dan Tuhan Sang Damai, Jehovah Shalom. Yang telah lahir dan hadir menyertai kita di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan kita. Sehingga dengan demikian, apapun yang sedang saudara alami saat ini, saudara tidak akan hidup dalam kekhawatiran. Sebaliknya, damai sejahteranya akan melimpah dalam hidup saudara. Stop worrying and start living. Penuntun, penyayang, Putra Allah, perkasa, pemenang, Sang Raja Allah yang hidup selamanya. Ku agungkan Kau, ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak pujimu. Ku agungkan Kau, ku agungkan, oh Yehova, Kau ku agungkan. Penuntun, penyayang, Putra Allah, perkasa, pemenang, Sang Raja Allah yang hidup selamanya. Ku agungkan Kau, ku agungkan atas seluruh bumi,
makhluk sorak pujimu. Ku agungkan, kau ku agungkan. Oh Yehova, kau ku agungkan. Ku agungkan, kau ku agungkan. Atas seluruh bumi, makhluk sorak pujimu. Ku agungkan, kau ku agungkan. Oh Yehova, kau ku agungkan. Disadari ataupun tidak disadari, diakui ataupun tidak diakui, sesungguhnya semua orang memerlukan damai. Selama manusia belum memperoleh damai, maka semua yang ia miliki, semua yang ia kerjakan, semua yang ia raih, tidak akan pernah memuaskan dirinya. Sebaliknya yang menguasai jiwanya adalah rasa gelisah, resah, dan gundah. Sedangkan kita tahu bahwa manusia tidak akan mampu memperoleh damai dengan upayanya sendiri. Karena semua yang ada di dunia ini berubah-ubah dan tak selalu dapat diandalkan. Itu sebabnya badai yang dialami manusia bukan hanya ada di luar dirinya, namun juga ada di dalam hatinya. Badai dalam hati yang tidak mampu ia atasi dan yang mengombang-ambingkan kehidupannya. Hari ini saya menyampaikan berita baik. Bila semua yang ada di dunia tidak dapat diandalkan, sesungguhnya ada satu pribadi yang dapat menjadi sandaran kita. Pribadi itu adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Dia adalah Allah yang maha tinggi. Dia adalah Tuhan yang hadir menyertai umatnya. Dia adalah Tuhan semesta alam. Dia adalah Tuhan sang damai. Dia adalah kota benteng perlindungan yang aman bagi jiwa kita. Dia adalah batu karang yang teguh, yang tidak akan pernah goncang oleh badai sebesar apapun juga. Mari kita datang kepadanya. Bawalah seluruh beban dan kekhawatiran saudara kepadanya. Tangannya terbuka untuk menerima diri Anda. Alamilah keteduhan di dalam hatimu. Alamilah sejahtera di dalam jiwamu. Katakan, Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Ya Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawa untuk menebus diriku, yang telah menghapuskan masa laluku, yang senantiasa menyertai dan menuntun hidupku, dan yang menjamin masa depanku. Aku datang kepadamu. Di dalam Engkau ada pengharapan.
Di dalam Engkau ada hari esok. Di dalam Engkau ada pemulihan. Di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, aku mendapatkan jalan keluar. Dengan berpegang pada janji-Mu dan bersandar pada anugerah-Mu, aku berkata, sungguh pengharapan kepadamu tidak akan pernah mengecewakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang setia, Raja damai, yang telah memperdamaikan diri kami dengan Allah Bapa, yang telah memperdamaikan diri kami dengan diri kami sendiri, yang telah memperdamaikan kami dengan sesama kami. Perdamaian Engkau bayar dengan pengorbananmu sampai mati di kayu salib. Perdamaian yang memberikan kepada kami harapan yang baru. Damai yang menghapuskan masa lampau kami. Damai yang menjamin hari esok kami. Damai yang menyertai dan menuntun hidup kami. Aku percaya akan kasih-Mu. Aku percaya akan anugerah-Mu. Aku percaya akan kuasa-Mu yang tak berubah itu. Ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang membaharui, yang membuka jalan itu. Menjamah setiap orang yang berseru dan memanggil nama-Mu ya Tuhan Yesus. Ulurkan tangan-Mu yang meneduhkan badai itu. Ulurkan tangan-Mu yang menggenggam hidup ini. Karena kami tahu di dalam genggaman tangan-Mu kami aman. Dalam genggaman-Mu kami merasa sejahtera. Dalam genggaman-Mu kami dapat menatap hari esok tanpa gentar. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan mukjizat itu. Katakan kepada Tuhan Yesus, ini hidupku. Ini hidupku Tuhan Yesus. Katakan ini hidupku. Bawa seluruh bebanmu kepada Tuhan Yesus. Dan alami kuasa mukjizatnya. Alami kuasa kesembuhannya. Alami kuasa pemulihannya. Alami kuasa yang melepaskan itu. Dan di dalam nama di atas segala nama. Nama yang penuh dengan kuasa. Nama yang menyelamatkan. Nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan,
Bagi setiap Anda yang memiliki pergumulan, kirimkan beban doa Anda melalui WA ke nomor 0811 841 765. Sekali lagi, kirimkan beban doa Anda melalui WA ke nomor 0811 841 765. Memberikan persembahan dan persepuluhan merupakan wujud iman dan kasih kita kepada Tuhan. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan Anda dengan mengirimkannya ke nomor rekening di layar atau dengan menggunakan dompet digital melalui aplikasi yang tertera di layar Anda. Jangan ketinggalan untuk mendapatkan berbagai informasi penting dari gereja kita melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan, serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Terima kasih telah beribadah bersama kami, dan kami sangat menantikan kunjungan Anda selanjutnya. Sampai bertemu kembali minggu depan. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kehadiranmu di dalam hidup kami, memberikan damai dan sejahtera yang sejati bagi hidup kami. Sehingga apapun yang kami hadapi, tantangan, kesulitan maupun masalah apapun juga, kami tidak takut, kami tidak gentar, karena damai-Mu memerintah di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi semua di dalam hidup kami, bahkan mengalami kemenangan bersama dengan Engkau. Tuhan, terima kasih, karena itu kami memohonkan sekarang berkat-Mu ya Tuhan, untuk setiap umat-Mu, untuk setiap anak-anak-Mu, biar kiranya Tuhan memberkati hidup mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati keluar masuk mereka. Bersama dengan Engkau, kami melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama dengan Engkau, kami damai dan sejahtera. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan imanku, kulihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku, ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku, kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku, kulihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku, ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku, kau perhitungkan hidupku.